Episode kali ini dibuka ketika polisi Kuma menyerang Bonnie, Luffy, Chopper, dan Jinbe. Dan saat itu Bonnie juga menangis dan berkata, "Jangan sakiti ayahku." Luffy yang melihat itu tidak tinggal diam. Dia menolong Bonnie dari serangan polisi Kuma. Dan episode 1094 ini berjudul Misteri Makin Dalam Egghead Labo Pace. Kemudian Jinbe, Luffy, Bonnie, dan Chopper berlari. Dan Bonnie pun dibawa oleh Luffy. Kemudian melihat polisi Kuma tersebut, dia teringat dengan sosok Kuma yang dulu atau ayahnya yang dulu sebelum dia menjadi bajak laut. Kemudian mereka terus berlari dan memasuki gang dan disitulah jalan buntu. Ketika Jinbe mengulur waktu, mereka sudah masuk ke jalan buntu. Kuma ingin menyerang mereka dan Jinbe pun ingin melawan. Ketika itu, Bonnie mengeluarkan jurus dari buah iblisnya sehingga membuat Jinbe menjadi bocah atau menjadi muda ya. Dan Kuma tidak bisa mendeteksi bahwa itu adalah kru Mugiwara karena mereka berubah fisik atau usianya turun sementara. Dan di sini kita lihat Luffy dan Chopper menjadi aki-aki 70 tahun. Dan saat itu mereka lolos dari kejaran polisi Kuma. Kemudian mereka lanjut berkeliling mencari kru yang lain. Mereka pun duduk sebentar karena Luffy yang sakit pinggang. Kemudian ada satu scene di mana Jinbe menceritakan tentang Kuma yang ia tahu. Kalau Kuma itu dulunya adalah seorang raja tiran. Karena kejahatannya dia dipenjarakan oleh pemerintah dunia ya. Kemudian dia menceritakan tentang Kuma. Kemudian Bonnie pun tidak terima dengan hal itu. Dia ngambil kerongsokan dan menemukan pedang Star Wars. Kemudian dia menebasnya kepada Jinbe. Seperti biasa kalau ada hal-hal yang menarik atau unik, Chopper dan Luffy malah tertarik dan terheran-heran. Dan saat itu juga Bonnie bilang kepada Jinbe kalau dia tidak terima jika ayahnya disebut sebagai raja tiran dan tidak terima atas hukuman yang pemerintah dunia berikan kepadanya. Dan di sini juga Bonnie berkata bahwa ayahnya memiliki keturunan atau garis keturunan khusus ya atau istimewa. Kemudian scene pun berganti di kru Mugiwara yang lain yang berada di Thousand Sunny. Mereka masih bersama Vega Force 01. Mereka pun terbang dan mereka pun menuju ke Pang Records dan melihat dari atas melihat Pulau Egghead ya, pemukimannya, warga-warganya. Mereka melihat itu dan mereka pun mendarat. Setelah mendarat, Zoro dan Brook memutuskan untuk tetap di kapal dan menjaga kapal karena Zoro tidak percaya dengan Lilith. Dia masih tidak percaya dengan Lilith ya. Kemudian yang lainnya turun mengikuti Lilith. Yang mengikuti Lilith Sanji, Nami, Franky, Usopp, dan Robin. Kemudian ketika mereka baru turun dan baru ingin mengelilingi atau ingin memasuki Pangrecord, mereka dikejutkan dengan gumpalan awan mengingatkan mereka kepada Skypiea, empuk ya, empuk putih pokoknya awan deh. Mereka malah bermain-main di situ. Dan kemudian mereka pun tiba di Vegapunk Labo. Nah, di situ mereka seperti Luffy, Bonnie, Jinbe, dan Chopper, mereka harus ganti baju dulu. Kita diperlihatkan mereka setelah ganti baju di Egghead, Nami, Usopp, Franky, Sanji keren-keren dan yang paling keren dari yang terkeren yaitu Nico Robin. Kemudian scene pun berganti ke Thousand Sunny lagi, di mana percakapannya Brook itu menanyakan kenapa Zoro tidak ikut karena dia ingin ketika yang lain mendapat masalah dia bisa membantu. Dan di Thousand Sunny juga kita diperlihatkan ada Karibou yang masih bersama kru Mugiwara. Karibou ingin lepas tapi dia tidak mau kalau lepas di Egghead karena dia tahu Egghead adalah pulau pemerintah. Dan Zoro pun berterima kasih kepada Karibou karena telah menolong Luffy. Terus kita lanjut ke scene dimana yang lainnya yaitu Robin, Nami, Sanji, Franky, dan Usopp memasuki lab. Dan ketika memasuki lab, Lilith meninggalkan mereka atau ke depan duluan. Lilith dihubungi oleh Edison bahwa nggak tahu ini dihubunginya karena apa. Terus yang lainnya bingung, masuk aja ke dalam. Setelah masuk mereka seperti Luffy, Jinbe, dan Chopper tadi, mereka memasuki tembok bayangan ketika mereka masuk dan tidak bisa keluar. Kalau udah masuk keluar lagi temboknya menjadi besi. Dan mereka terkaget-kaget dengan dihubungi oleh Edison. Edison berkata mereka berkomunikasi, Edison melalui mikrofon ya. Dia membuka salah satu gerbang yang dimana isinya mengagetkan para kru Mugiwara, yaitu isinya adalah Jinbe. Mereka bertanya-tanya dan Usopp berspekulasi kalau
kemungkinan dia anak dari Jinbe. Kemudian juga Nami berspekulasi juga, kemungkinan yang kedua Jinbe berubah menjadi anak-anak. Dan Sanji pun berspekulasi, dan kemungkinan ketiga dia mirip seperti Jinbe. Tapi tanpa diduga-duga, ini adalah Seraphim S-Shark ya. S-Shark sekarang udah mulai debut. Dia memiliki sayap berwarna hitam dan punggungnya mengeluarkan api seperti King ya. Seperti King, mereka malah mau menyerang kru SHP, dan kru SHP pun berjaga-jaga dan bersiap kaget. Kaget bukan main. Dan Seraphim Jinbe S-Shark ini berpose untuk menyerang dan mengeluarkan laser. Dan Franky pun berkata bahwa dia itu adalah pasifista. Mereka baru tahu kalau pasifista itu sama seperti Jinbe. Yang mereka tebak itu adalah anaknya Jinbe. Kemudian Shin berganti menuju ke salah satu Vegapunk nomor satu, Alpha ya kalau nggak salah. Dia sedang menelpon dan ngomong, sebentar lagi dia akan mati. Dan yang membuat terkaget-terkaget adalah dia menghubungi Dragon. Kemudian episode ini pun berakhir. Dan minggu depan tidak libur. Oke, dalam episode kali ini ada beberapa poin yang harus kita bahas yang menurut gua ini poin penting. Yang pertama, kita diperlihatkan dengan sosok Kuma muda. Walaupun kita tahu di manga tapi belum dianimasikan, kita belum tahu warna kulitnya Kuma segala macam. Waktu muda siapa tahu Kuma jadi niga ya. Kalau punya niga hitam kita tidak tahu. Tapi di sini kita diperlihatkan Kuma masih sama persis seperti sekarang. Tapi dulu dia memakai kacamata dan sekarang juga sama ya. Tapi dia tidak memakai topi ya. Itu sebelum jadi bajak laut. Dan kenapa Kuma ditangkap oleh pemerintah dunia. Tapi sebelum itu kita diperlihatkan oleh jurus dari buah iblisnya Boni. Jadi ketika kita diperlihatkan Luffy versi kakek-kakek 70 tahun, di situ ada keterangannya Luffy 70 tahun kemungkinan, masih kemungkinan ya. Jadi jurusnya Boni itu cuma imajinasinya Boni. Jadi itu tidak real. Tidak real. Kalau misalkan ada yang ngebak Luffy nanti umur 70 tahun gitu, enggak, itu masih sekedar apa ya? Masih sekedar imajinasinya Boni aja, bukan real, tidak real seperti itu. Terus di sini juga Boni mengatakan ketika Jinbe menceritakan masalah Kuma yang dia tahu dan Boni tidak terima gara-gara alasan Kuma ditangkap oleh pemerintah, Boni tidak terima di sini dan Boni menyinggung masalah garis keturunan istimewa ayahnya. Yang seperti kita tahu garis keturunan dari Kuma itu bukan Nir, itu adalah salah satu ras atau keturunan istimewa ya di dunia One Piece. Kemudian kita langsung loncat aja ke scene dimana kru Mugiwara turun dan ada Zoro, Brook di kapal serta Karibo. Serta sosok Karibo dimana di situ Zoro berterima kasih karena Karibo sudah menolong kaptennya. Kita tahu ya kalau Zoro itu aslinya rendah hati, aslinya rendah hati. Dia kalau ada yang menolong Luffy dia pasti berterima kasih kepada orang tersebut, wajar. Namanya juga first mate atau tangan kanannya dari Yonko ya. Tangan dari Yonko yang gak setuju nih. Face-nya Sanji pasti. Kemudian pada saat kita berada lagi ke kru Mugiwara yang turun ke Egghead, yaitu Nami, Robby, Franky, dan Usopp. Ketika mereka memasuki tembok yang dimasukinya gampang, begitu mau keluar susah, malah jadi besi. Ketika itu Lilith dihubungi oleh Edison, salah satu Vegapunk juga. Saat itu Lilith duluan dan menghilang. Kemudian kru Mugiwara malah dibimbing oleh Edison dari speaker. Kemudian pas saat itu mereka terkaget-kaget. Ini kan berarti Vegapunk masih mengira kalau kru Mugiwara itu bertujuan jahat ya, seperti itu. Mereka terkaget-kaget karena melihat sosok Seraphim S-Shark atau Seraphimnya Jinbe pada saat itu, atau Seraphim klonnya Jinbe pada saat itu kan. Mereka kaget. Di sini juga kita baru tahu mirip sekali, tapi sayang warnanya hitam, mirip sekali seperti ras Lunarian ya, punya sayap hitam terus bisa ada api menyala di belakang. Ya menurut gue sih itu apa ya, kita tunggu aja lah, kita tunggu aja episode selanjutnya. Tapi menurut gua episode kali ini seperti biasa agak boringnya, walaupun ada misteri-misterinya. Masih bagusan episode yang kemarin, masih bagusan yang kemarin menurut gua. Tapi di akhir scene gua dikagetkan ya, emang gua udah tahu sih ya hubungin sama Dragon. Kita tahu kalau salah satu Vegapunk Atlas ya kalau bukan Alpha apa siapa yang pertama tuh, iya ya pokoknya yang pertama lah, gue lupa namanya Vegapunk yang 01. Terus dia tuh hubungan, kalau dia menghubungi seseorang kalau dia itu akan mati, dan yang dihubunginya Dragon. Kita sudah tahu kalau Vegapunk dan Dragon itu dari dulu adalah teman.
Kemudian ketika Vegapunk bilang dia akan mati, Dragon malah kaget dan ngomong jangan bercanda gitu. Menurut gua seperti itu aja poin-poin yang perlu kita bahas dan ingin opini gua, maksudnya itu adalah opini gua mengenai poin-poin penting di episode 1094 ini. Gimana menurut kalian nih? Menurut gue ya seperti tadi sih episode 1094 ya masih boring menurut gue ya awal wajar sih baru awal-awal arc ya. Masih boring, masih bagusan seperti 1093 sih. Paling gitu aja review dan reaction gue terhadap One Piece episode 1094. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.